Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Eriono Budi Wijoyo. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan tindakan keperawatan pada kasus resiko bunuh diri. Sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan asuhan keperawatan pada kasus resiko bunuh diri. Kita langsung ke proses tindakan keperawatan untuk resiko bunuh diri. Nah, bagi yang belum melihat terkait dengan asuhan keperawatan pada kasus resiko bunuh diri, bisa klik pada link di deskripsi dan juga bisa lihat di video pada channel YouTube ini. Baik, tak perlu panjang lebar, kita lanjut ke tindakan keperawatannya. Next. Baik, ini contoh kasus pada resiko bunuh diri. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu ya. Tuan L, seorang 22 tahun, merupakan pasien yang dirawat di RSJ selama 2 kali. Pasien dibawa ke rumah sakit karena mengamuk dan marah-marah. Saat dikaji perawat pada pertemuan kedua, didapatkan klien memiliki ide untuk bunuh diri. Hal ini masih sebatas ide, karena tercetus kondisi pada saat ayahnya meninggal dan pasien berpikiran tidak dapat melangsungkan kehidupannya sehingga pasien memiliki ide untuk bunuh diri. Nah, ini adalah contoh kasus yang nanti akan saya jelaskan sedikit lebih detail. Nah, pada kasus ini yang kita lihat dia masuk karena marah-marah ya. Jadi fokusnya kita bukan ke marah-marahnya, karena marah-marah dan mengamuk sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, karena di sini memiliki ide untuk bunuh diri. Seperti yang dijelaskan dulu-dulu atau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa satu pasien ini bisa jadi beberapa diagnosa ditegakkan. Jadi tidak hanya sebatas, oh dia hanya resiko bunuh diri saja, tapi bisa jadi dia memiliki halusinasi, bisa jadi dia memiliki RPK, bisa jadi dia memiliki waham, nah dan lain sebagainya. Sehingga satu pasien bisa jadi memiliki beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, dengan gambaran kasus ini, kita akan melanjutkan kepada tindakan apa sih yang tepat untuk pasien dengan resiko bunuh diri. Oke, kita lanjutkan. Next. Baik, dengan diagnosa keperawatan utama pada kasus adalah resiko bunuh diri ya. Jadi kita fokus pada resiko bunuh diri saja. Untuk permasalahan yang lain bisa melihat di video-video yang lain yang sudah saya unggah, yang saya unggah di channel YouTube ini. Baik, next. Nah, ini adalah tujuan tindakan keperawatan khususnya untuk nurse generalis pada klien ya. Jadi bisa dilakukan oleh nurse generalis. Jadi di sini kan ada nurse generalis, ada nurse spesialis. Nah, nurse spesialis nanti ada kegiatan sendiri seperti itu. Nah, saat ini kan saya memang seorang perawat spesialis keperawatan jiwa. Jadi di sini saya nanti akan menindaklanjuti tindakan keperawatan nurse generalisnya apa. Nah, untuk mahasiswa yang masuk dalam level nurse generalis bisa mengidentifikasi dan juga bisa melihat proses-proses tindakan keperawatan yang bisa dilakukan oleh nurse generalis khususnya pada klien atau pada kasus-kasus resiko bunuh diri. Baik, yang pertama adalah mengidentifikasi beratnya masalah resiko bunuh diri. Apakah dia isyarat, ancaman, atau percobaan? Nah, di sini sudah ada di materi sebelumnya ya, di asuhan keperawatan RBD, bahwa level bunuh diri itu mulai dari isyarat, ancaman, dan percobaan. Nah, ketika sudah memasuki percobaan, segera untuk lakukan rujuk rawat. Seperti itu ya. Oke, baik. Yang kedua tujuannya adalah mengidentifikasi benda-benda berbahaya dan mengamankannya. Lingkungan aman untuk pasien, benda-benda tajam dihindari, dan ini juga sudah cukup kita bahas di asuhan keperawatan. Jadi simpan benda-benda tajam ketika dia sudah memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya. Pisau, tali, dan lain sebagainya. Jadi aman untuk pasien, terutama pada pasien RBD.
Kemudian yang ketiga adalah melatih cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri, seperti buat daftar aspek positif diri sendiri, kemudian latihan afirmasi atau berpikir aspek positif yang dimiliki. Nah, inilah yang nanti akan kita latih bagaimana caranya dan akan kita tuliskan di dalam strategi pelaksanaannya. Ya. Nanti ada SP1 dan seterusnya yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, pada dasarnya adalah kita latih pasien untuk menuliskan aspek positifnya dan latih untuk berafirmasi positif atau berpikir positif dari daftar aspek positif yang dimilikinya. Seperti ya, kita latih di sana. Kemudian yang keempat adalah melatih cara mengendalikan diri dari dorongan untuk bunuh diri dengan cara tadi ya buat daftar aspek positif keluarga, lingkungan, kemudian latih atau pilih salah satu untuk dilatih sehingga pikiran menjadi positif atau pasien ini menjadi afirmasinya positif. Oke. Kemudian mendiskusikan harapan dan masa depan. Nah, memang seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, di keperawatan jiwa itu alatnya, toolsnya, pengukurannya itu minim sekali menggunakan media-media lain atau menggunakan alat seperti itu. Nah, biasanya yang kita gunakan pada keperawatan jiwa adalah diri kita sendiri, perawat. Jadi perawat itu sebagai instrumennya, perawat itu sebagai proses bagaimana menilainya pada pasien, sehingga kita harus asah diri kita untuk berkomunikasi dengan baik, kemudian secara terapeutik terutama pada pasien-pasien yang mengalami RBD seperti itu ya. Nah, selanjutnya bisa juga mendiskusikan cara mencapai harapan dan masa depan. Jadi mendiskusikan cara mencapainya gimana. Jadi kalau dia udah punya harapan, dia sudah punya masa depan, sudah punya keinginan seperti itu, kemudian bagaimana caranya mencapainya. Nah, itu harus kita latih di sini. Oke, kemudian melatih cara mencapai harapannya. Jadi setelah diskusikan, oh caranya adalah A, B, C, D misalnya. Nah, silahkan latih salah satu sehingga nanti bisa menjadi trigger untuk mereka menjadi lebih baik lagi. Oke. Kemudian yang ke-8 adalah melatih tahap kedua kegiatan mencapai masa depan. Jadi dilatih pilihan-pilihan yang lain. Kalau tadi sudah melatih cara mencapai harapan dan masa depan yang A, kemudian kita ketemuan kedua dengan cara yang B. Nah, itu nanti akan kita detailkan lewat strategi pelaksanaan atau SP pada pasien atau keluarga. Baik, next. Oke, ini adalah strategi pelaksanaan untuk pasien. Jadi untuk RBD itu ada SP1, SP2, SP3, dan SP4. Oke, kalau pada RPK ada 5 SP. Sedangkan pada RBD, resiko bunuh diri, itu ada 4 SP yang terdiri dari SP1P. P itu pasien ya, nanti ada SP1K. K itu keluarga, ada yang kelompok juga. Tapi untuk yang kelompok akan kita latih setelah UTS, oke? Baik, untuk SP1P itu mulai dari satu membina hubungan saling percaya, kemudian mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, ini bisa secara observasi, jadi melihat apa saja, kemudian mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan, jadi disimpan seperti tadi ya, kemudian melakukan kontrak treatment, kemudian mengajarkan cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri dan juga melatih cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri. Nah, ini nanti akan dituliskan di dalam SP. Oke. Nah, kemudian SP2 dia masuk kepada SP2P ya, SP2 untuk pasien itu satu mengidentifikasi aspek positif pasien. Jadi ditanyakan apa yang masih positif dari bapak atau apa yang masih positif dari ibu misalnya. Seperti apa? Seperti contohnya masih memiliki cita-cita, apalah cita-citanya gitu kan, masih memiliki orang yang dikasihi, entah itu orang tua, pacar, keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu digali lebih dalam lagi. Oke, nanti tertuliskan di dalam SP-nya. Kemudian
mendorong pasien untuk berpikir positif terhadap diri. Jadi dilatih, diasah dan didorong untuk berpikir positif terus tanpa mengurangi proporsi untuk dia berpikir yang negatif. Jadi tetap didorong untuk berpikir positif terus, dan dimana sehingga pikiran untuk bunuh diri ini dia sudah hilang, terkikis dengan aspek positif yang dia miliki. Oke? Kemudian mendorong pasien untuk menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Nah, resiko bunuh diri yang kita lihat pada pohon masalah itu biasanya juga bisa dimulai dari HDR. Nah, itulah yang harus kita selesaikan. Sepertinya di HDRK itu juga ada prosesnya sendiri. Nah, nanti kita akan latih dan akan kita praktekkan bagaimana cara untuk melatih pada pasien ini. Nah, selanjutnya SP3P, jadi strategi pelaksanaan ketiga pada pasien. Ini notabene dia adalah pertemuan ketiga, pertemuan ketiga dengan pasien. Seperti apa? Satu, dia mengidentifikasi pola coping yang biasa diterapkan oleh pasien, kemudian menilai pola coping yang biasa dilakukan. Jadi mekanisme coping itu cara memecahkan masalah ya. Jadi apakah dia adaptif atau maladaptif, konstruktif atau destruktif. Nah, itu dilihat di sana. Kemudian mengidentifikasi pola-pola yang konstruktif, jadi yang membangun, pola-pola yang positif. Kemudian mendorong pasien memiliki pola coping yang konstruktif. Jadi diharapkan pola copingnya itu yang bagus, yang membangun ya. Kemudian menganjurkan pasien menerapkan pola coping konstruktif dalam kegiatan harian. Nah, kemudian adalah strategi pelaksanaan keempat, yang notabene pertemuan keempat terakhir ya untuk pasien. Oke. Kemudian membuat rencana masa depan yang realistis bersama pasien, kemudian mengidentifikasi cara mencapainya dengan rencana-rencana yang realistis, kemudian memberikan dorongan pasien melakukan kegiatan dalam rangka meraih masa depan yang realistis. Nah, ini bisa jadi SP4 ini tidak misalkan SP1 belum terpenuhi, silakan diselesaikan, bisa lanjut ke SP2. Kan tetapi ketika itu susah dan sebagainya bisa dilakukan dengan bertahap. Oke, jadi tidak langsung semuanya bisa dikerjakan oleh pasien ini. Oke, kemudian strategi pelaksanaan untuk keluarga. Next. Baik, ini adalah tindakan yang dilakukan untuk keluarga, yaitu pertama mendiskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien, kemudian menjelaskan pengertian, tanda gejala, dan juga proses terjadinya resiko bunuh diri itu. Nah, ini bisa menggunakan booklet, leaflet, dan lain sebagainya terkait dengan RBD atau resiko bunuh diri. Atau media-media yang lainnya. Kalau memang mau media online, bisa ditampilkan PPT, kemudian bisa dijelaskan di sana. Oke, kemudian menjelaskan cara merawat resiko bunuh diri, kemudian melatih cara memberikan pujian hal positif pasien, kemudian memberi dukungan pencapaian masa depan. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan pada pasien, kemudian ini juga disampaikan kepada keluarga agar keluarga mendukung proses pencapaian masa depan ini. Selanjutnya adalah melatih cara memberi penghargaan pada pasien dengan menciptakan suasana yang positif dalam keluarga, seperti tidak membicarakan keburukan anggota keluarga. Nah, itu untuk mengurangi stigma dan juga mengurangi hal negatif yang dipikirkan oleh pasien, sehingga pikirannya menjadi positif dan menghindari untuk bunuh diri. Baik. Selanjutnya adalah bersama keluarga berdiskusi dengan pasien tentang harapan masa depan serta langkah-langkah mencapainya. Jadi ada proses diskusi antara pasien dengan keluarga dan kita sebagai perawat di sana. Kemudian bersama mencapai diskusi tentang langkah dan kegiatan untuk mencapai harapan masa depan. Jadi setelah menuliskan cita-cita, harapan, dan juga masa depannya, bisa jadi keluarga didorong untuk mendukung, untuk membantu atau memfasilitasinya. Nah, yang terakhir adalah menjelaskan follow up ke RSC atau puskesmas terkait dengan resiko bunuh diri ini dan juga tanda kambuh atau rujukan jika memang diperlukan. Baik,
Nah, lebih detailnya akan kita lihat pada strategi pelaksanaan untuk keluarga atau SPK atau SP keluarga. Baik, next. Nah, untuk SP keluarga atau strategi pelaksanaan keluarga pada kasus RBD itu ada 3, SP1, SP2, SP3K. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama SP1K ini yang nanti tertuliskan pada SP keluarga ya. Akan tetapi kita memang tidak fokus tidak penugasan tidak ke keluarga tapi ke pasien. Oke. Yang pertama adalah mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Oke, jadi tanyakan masalah yang dihadapi apa. Kemudian menjelaskan pengertian, tanda dan gejala resiko bunuh diri dan jenis perilaku bunuh diri yang dialami pasien beserta proses terjadinya. Nah, ini masuk dalam level-level dari bunuh diri yang sudah kita bahas pada asuhan keperawatan. Kemudian menjelaskan cara merawat pasien resiko bunuh diri yang tadi salah satunya adalah menyimpan benda-benda tajam dan memfasilitasi lingkungan aman untuk pasien. Itu salah satunya. Kemudian ada SP2K keluarga, yaitu melatih keluarga mempraktikkan cara merawat pasien dengan resiko bunuh diri. Jadi dilibatkan keluarga dan dilatih di sana. Oke. Kemudian yang kedua juga melatih keluarga dengan cara melakukan merawat langsung pada pasien resiko bunuh diri. Jadi yang pertama itu mempraktikkan, jadi masih simulasi dengan perawat. Yang kedua dia langsung kepada pasien. Oke, kemudian SP3K yaitu pertama membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat atau discharge planning kalau di rumah sakit. Kemudian mendiskusikan sumber rujukan yang bisa dijangkau keluarga, misalkan dari puskesmas atau langsung ke rumah sakit tertentu. Nah, itu juga harus disampaikan. Jadwal aktivitas di rumah itu seperti jadwal harian yang dipegang oleh pasien. Di sana kapan dia minum obat, kemudian apa yang harus dilakukan, afirmasi positif. Nah, itu juga harus di follow up oleh kita. Oke, itu SP keluarga. Nah, next selanjutnya. Baik, ini adalah untuk kelompok. Nah, di sini tidak akan saya perdalam karena nanti akan ada mata kuliah sendiri ya untuk atau materi tersendiri untuk kelompok atau terapi aktivitas kelompok di mana yang sesuai pada pasien resiko bunuh diri. Oke, ini hanya sekedar pemahaman bahwa ada TAK stimulasi persepsi yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan resiko bunuh diri yang disebabkan oleh harga diri rendah. Oke. Baik, next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila ada yang dibingungkan, bisa komen di bawah. Oke, nanti akan saya balas. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan semoga bermanfaat sedikit video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.